الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته النظر على درجاتهم بالجنة ويقون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Q. Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa nusur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila nukal. Masih dalam pembukaan kitab, yaitu kita diingatkan oleh musanniful kitab tentang kewajiban seorang muslim, seorang mukallaf, anaknya orang Islam, yaitu untuk mengenal kepada Allah. Artinya diwajibkan kita masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat beserta maknanya. Artinya kamu disuruh yakin kepada Allah dan disuruh cari dalil. Di agama itu enggak memerintahkan kamu untuk yakin doang, tapi di samping kamu disuruh yakin kepada adanya Allah, kamu disuruh juga cari dalil. Kalau sampai kamu kok, saya yakin dah Allah itu Tuhan, tapi nggak cukup. Modal yakin doang itu nggak cukup. Kamu disuruh yakin kepada pencipta langit bumi ini adanya Allah, dan kamu juga disuruh cari dalilnya. Artinya kita diwajibkan meyakini bahwa Allah itu bersifat dengan sifat ketuhanan. Kita disuruh meyakini 50 akidah. 50 akidah itu menjadi maknanya 2 kalimat syahadat disertai dengan dalilnya. Nah, kalau nggak pakai dalil gimana? Nggak pakai dalil berarti kamu bukan disebut yakin. Orang yang nggak pakai dalil dalam menemukan ketuhanannya Allah, orang yang nggak pakai dalil mengenal Allah, berarti dia nggak disebut orang yang yakin pada adanya Allah. Terus
Walaupun dia mengatakan hatinya yakin kepada adanya Allah, tapi secara ilmu dia bukan yakin, tapi dia percaya pada omongan orang lain. Namanya husnudzon bimuhbirih. Dia berbaik sangka kepada sang pemberi berita. Jadi, anaknya orang Kristen ya begitu, anaknya orang Buddha ya begitu. Mereka hanya menyangka baik kepada orang yang memberikan berita. Kalau yang ngasih berita bapak saya, oh pasti baik lah, saya yakin aja lah. Nah ini modelnya yang demikian aslinya bukan yakin kepada kebenaran, tapi meyakini berita yang disampaikan oleh orang yang dipercaya. Karena dia percaya sama bapaknya, berita bapaknya dipegangi. Begitu pula orang Islam yang mengimani Allah dengan 50 aqaid tapi enggak punya dalil. Ini juga termasuk orang-orang yang dia aslinya enggak disebut iman, tapi disebut percaya kepada pembawa berita. Nah, orang yang punya dalil yang seperti apa? Orang yang punya dalil, artinya wajibnya kita itu mencari dalil, itu perintah syariat. Karena kewajiban mengenal Allah itu perintah dari agama. Nah, yang diwajibkan oleh agama dalilnya apa? Yang diwajibkan oleh agama sesuai dengan apa yang jadi sepakatannya para ulama, kalau kamu ngerti dalil maka itu kewajiban. Baik itu dalil ijmali ataupun dalil tafsir. Kalau saya belajar ilmu tauhid, kenal aqaid Allah yang 50 dengan disertai dalil tafsir, maka hukumnya fardu kifayah. Artinya fardu kifayah itu apa? Satu daerah ini cukup ada satu orang yang memahami ilmu akidah secara tafsir, secara terperinci. Sampai dia terperinci itu apa? Terperinci itu bisa membangun dalil dari beberapa arah begitu loh. Itu terperinci. Kalau dalil ijmal bisa membangun dalil hanya dari satu arah. Dia nggak bisa lagi memberi penjelasan tentang dalil yang disampaikan. Nah, kalau kamu pakai dalilnya ijmal, itu hukumnya fardu ain. Tiap-tiap anaknya orang Islam yang mengimani sifat 20, mengimani aqaid 50, disertai dengan dalil secara ijmal, maka hukum pendalilannya fardu ain. Kalau secara tafsir fardu kifayah. Jadi kalau ada segini daerah sini kok nggak ada satupun orang yang bisa tafsir, maka sedaerah itu berdosa semua. Nah, ada perintah wajib satu daerah itu punya perwakilan atau punya satu orang yang bisa melindungi imannya orang-orang awam. Kalau sampai daerah itu nggak ada orang yang paham yang secara terperinci, kemudian datang orang-orang yang akan mengacaukan akidah, maka nggak ada yang bisa menolaknya, membahayakan akidahnya banyak orang. Maka hukumnya wajib ada di dalam satu daerah satu orang yang memahami dalil-dalil aqaid khamsin secara tafsir terperinci. Nah, kalau sudah ada yang tafsir bagaimana? Kalau sudah ada yang tafsir, tinggal kamu secara ijmal. Yang menjadi sahnya iman kita kepada Allah, kesaksian kita kepada Allah, kesaksian itu disertai aqaid 50 beserta dalilnya, walaupun dalilnya ijmal. Ijmal yang bagaimana? Hanya punya satu arah pendalilan. Jadi kalau ditanya apa buktinya kalau Allah itu ada
Ya buktinya ya adanya alam ini. Apa buktinya aqaid yang 50, sifat Allah yang 20 itu apa buktinya? Buktinya alam ini. Cukup pakai satu dalil. Di alam raya yang segini gedenya itu cukup kita buktikan jadi bukti kalau Allah itu punya sifat yang 50. Allah wajib wujud, buktinya alam ini. Allah wajib qidam, buktinya alam ini. Allah wajib baqa, buktinya alam ini. Ketika ditanya, lah kalau alamnya nggak ada gimana? Atau ditanya, dari mana kamu tahunya alam ini dibikin? Pokoknya dibikin dah. Oh jangan cerewet lah. Pokoknya itu dalilnya. Bukan kata guru saya. Yang saya pahami itu. Bukan kata guru saya. Kalau kata guru saya itu dia menghafalkan 50 akidah tanpa dalil. Ya, dalil. Kayak begini contohnya. Seseorang ketika para ulama ahli tauhid memutuskan kesepakatan bahwa sahnya iman seseorang itu kalau tahu barunya alam. Kata Imam Asy'ari, kalau orang itu tahu susunan dalil maka dia sah. Susunan dalil kayak apa? Al-alam mutaghayyirun, alam ini berubah. Tiap-tiap yang berubah itu baru. Tiap yang baru butuh sama yang bikin. Yang tahu begitu baru sah. Kalau nggak tahu begitu bagaimana? Nggak sah. Nah, ulama yang lain protes. Kalau begitu yang belajar doang yang sah dong. Kalau nggak belajar gimana? Nggak sah dong. Kemudian nggak tahu susunan. Dan terus sekarang kita cek aja, kita tes lah. Kita ke gunung, ke daerah Baduy sana, kita cari orang yang paling goblok yang nggak pernah ngaji, tanya gitu kan. Oh gitu, berangkat. Begitu ketemu sama orang-orang Baduy yang nggak pernah ngaji, nggak punya, artinya nggak terpelajar, tanya, kamu iman nggak pada adanya Allah? Wah iman dong. Apa bukti adanya Allah? Celurit, ini minta saya celurit. Kok pakai nanya-nanya buktinya Allah? Kira saya ragu pada adanya Allah. Lah ya buktinya apa? Saya mau nanya. Buktinya kalau ada telepon mesti ada sapi. Itu pakai susunan apa itu? Pakai dalil apa dia? Pakai dalil ijma. Belajar di mana dia? Nggak ngaji. Dia nggak belajar sama seorang. Orang yang punya akal waras, normal akalnya, semuanya akan mengakui Tuhan itu ada. Kecuali orang yang dibutakan hatinya oleh Allah. Siapa itu? PKI. Kalau di sana dulu namanya kaum Dahri. Kalau di Bulu namanya ateis. Sama ini. Kalau di Arab namanya Dahri. Di sini PKI. Di Bulu namanya ateis. Itu orang yang dibutakan mata hatinya. Kalau nggak dibutakan mata hatinya, semua manusia mengakui dirinya makhluk. Nanti pernah nggak ditanya orang, Mas saya mau tanya, saya makhluk bukan mas? Pernah nggak? Kenapa nggak? Karena semua ngakui, mau di gunung mana, mau di daerah, semua ngakui. Nggak ada yang ngaku saya Tuhan. Fir'aun doang yang begitu. Lainnya Fir'aun nggak ada yang begitu, waras semua. Iblis aja nggak berani. Saya Tuhan. Kalau dia nggak ngaku makhluk, mesti ngaku. Kan dua doang adanya. Kalau nggak makhluk, ini kalau waras akalnya selalu ngakui kalau dirinya makhluk. Sekarang ditanya, apa buktinya kalau kamu makhluk? Perlu bukti nggak? Bagi ijma nggak perlu. Saya udah yakin saya makhluk. Apanya mau dibuktiin apa lagi? Oh saya sudah sadar kalau saya ini makhluk. Udah ini nggak usah nanya-nanya lagi. Itu namanya ijma gitu loh. Dia punya bukti nyata kalau dirinya itu makhluk.
Dia bisa buktiin tiap ada telepon pasti ada. Oh, itu sudah dalil namanya, tapi dalil ijmal, hanya satu arah pendalilan. Ketika ditanya lagi dia nggak bisa jawab. Tapi itu sudah dianggap cukup sebagai dalil. Kenapa? Penemuannya sendiri. Artinya akalnya berjalan bisa menemukan kalau dirinya itu diciptakan. Nah, kalau yang tafsir bagaimana? Oh, bisa tahu dari beberapa arah. Dari mana bukti kalau kamu itu makhluk? Nah, saya berubah. Nah, kalau yang tadi itu paling celurit. Sama kayak para habaib di Hadramut. Kenapa di Hadramut kitab ini nggak laku? Karena kan begitu. Ente nanya Tuhan itu mau kurang yakin sama Tuhan. Apa yang ente kurang yakin sama Tuhan? Kurang jelas buktinya, segini gedenya kurang jelas. Udah ibadah aja. Dalilnya Tuhan. Nah, makanya para habaib di Hadramut nggak banyak membaca kitab ini karena begitu. Dianggap itu kalau yang ragu, nggak yakin. Saya sudah yakin tanya Allah. Tameng-tamengnya juga banyak gitu ya. Terus kemantepannya itu disertai dalil. Nanti ketika disertai dalil sudah mengesahkan, gitu loh, sudah dicukupkan. Kalau yang pengen cari tahu yang luas gimana? Oh, itu berarti kamu mau tafsir, gitu loh. Nah, tafsir itu diperlukan nggak? Diperlukan. Satu daerah cukup. Nah, di sana udah ngapain saya cari tahu lagi, gitu loh. Terus nggak ada musuhnya. Gitu loh. Nggak ketemu sama orang-orang dari, nggak ketemu sama orang-orang di luar Islam, nggak ketemu. Ya, mereka nggak perlu lagi dalil yang lebih dari situ. Nah, sama dengan kita. Kalau kita kok mau imannya sah, maka iman kita disertai dengan dalil. Jadi aqaid 50 yang kita pelajari, yang kita ketahui, aqaid itu disertai dengan buktinya. Memang Allah bersifatan wajib wujud. Memang Allah bersifatan wajib kita, wajib sampai mutakal disertai kamu ngerti dalilnya. Apa dalilnya? Wujudnya alam juga. Artinya satu dalil wujudnya alam ini untuk membuktikan kalau Tuhan itu ya sempurna dengan semua sifat kesempurnaan, maka akan bisa bikin alam. Kalau dia nggak sempurna, ya nggak akan bisa bikin alam. Yang bisa bikin alam itu zat yang sempurna, artinya yang punya sifat wujud kita. Ini dicukupkan oleh ulama di dalam pendalilan tentang adanya Allah. Nah, kalau saya taklid mau gimana taklid? Taklid itu paham aqaid yang 50, apal aqaid yang 50, tapi nggak ngerti dalilnya. Buktinya apa adanya Allah? Nggak ngerti saya. Tuhan itu ada nggak? Tuhan itu di atas apa di bawah? Nggak ngerti saya. Tuhan itu gede apa kecil? Nggak ngerti saya. Ini gimana ini? Itu namanya taklid. Dia hafal sifat 20, hafal nama Allah, hafal sifat Allah, tapi nggak ngerti Allah, gitu loh. Kan ditanya, nggak ngerti saya. Saya tanya guru saya dulu lah. Guru, Tuhan di mana? Katanya di atas. Jadi sama sekali nggak ngerti dalil, gitu loh. Lah yang begini ini yang dipermasalahkan, gitu loh. Yang dia nggak ngerti kalau Allah itu maha kuasa, bahwa semua manusia itu nasibnya ada pada kekuasaan Allah. Nggak ngerti itu. Nggak ngerti kalau Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Apa yang akan terjadi ke depan itu semua ada di ilmunya. Nggak ngerti itu, gitu. Itu namanya apa itu? Artinya ketika dia kok bisa tahu Tuhan itu ada, tapi nggak ngerti ini semua, berarti taklid. Nah, yang taklid inilah yang dipermasalahkan, gitu.
Artinya dipermasalahkan antara sah atau tidaknya. Kenapa kok dipermasalahkan? Karena orang yang seperti ini rawan pada keraguan, rawan pada kebimbangan. Ketika menerima suatu kejadian dianggap bukan dari Allah, ini rusak nih. Atau seperti orang yang ngomong begini, kalau saya mau ya itu bisa saya lakukan, kalau saya nggak mau ya nggak saya lakukan. Itu ngomong begitu itu pembohong. Dia telah berbohong tentang Allah. Itu orang yang gagal paham ngomong begitu. Kayak contoh begini, saya punya uang banyak, terus saya ngomong kalau saya mau saya bisa umroh bolak-balik. Tapi kan saya nggak mau aja. Kalau saya mau saya bisa bangun gedung yang tinggi. Kalau saya mau saya bisa beli mobil Mercy. Tapi kan saya nggak mau. Itu syirik ngomong begitu. Dia menganggap bahwa yang akan terjadi itu atas maunya sendiri. Itu orang-orang yang ini bermasalah kayak begini. Itu ngomongnya aja dosa besar. Gimana etikotnya? Jadi dia meyakini bahwa yang terjadi itu ya atas maunya. Padahal yang terjadi itu harus masya Allahu kana wa malam isya lam yakun. Kalau dia kan enggak. Masya Allah, masya Allah, nahna gitu. Masya anahna itu bukan masya Allah. Masya anahna yakun, wa malam nasya lam yakun. Kan benar ya. Apa yang saya mau itu yang terjadi. Kalau saya nggak mau, nggak akan terjadi. Kan benar. Tadi ada orang macam itu. Kalau saya mau, saya gebukin semua bisa. Kalau enggak, saya nggak mau aja. Ini tertipu ini orang ini. Dia menganggap yang terjadi itu atas maunya sendiri. Oh, ini kok masalah ketika menyangkut ketuhanan, oh berarti dia nggak kenal Tuhan. Nah yang nggak kenal seperti ini loh yang dipermasalahkan. Yang mau dikatakan ini sah nggak imannya. Dia nggak tahu bahwa yang terjadi itu atas maunya Allah, bukan maunya kamu, bukan. Ada begitu nggak orang? Nggak ada sedikit. Saya terserah saya mau gerak bisa. Saya kalau mau seharian saya tidur, tapi kan saya nggak mau, saya kerja. Ini semua begitu, rusak semua itu begitu. Saya kalau mau saya bisa lihat-lihat macam-macam, kan saya nggak mau aja. Ya, apapun yang kamu sadar pada diri kamu rusak. Saya kalau mau saya bisa punya rumah yang gede, cuma saya kan nggak mau aja. Tapi kalau mau bisa beli mobil yang mewah, saya nggak mau aja. Hah? Ini omongan rusak. Gitu. Dia menyandarkan yang terjadi atas maunya sendiri. Nah, orang mau haji sekali aja susah kok. Soalnya kalau mau berkali-kali bisa, dasmu. Coba sekali aja. Kalau memang cocok sama ilmunya Allah, jalan kamu. Bukti kamu nggak jalan. Atas maunya kamu. Ini orang ketipu begitu dianggap. Jadi orang yang sudah nggak punya dalil ini berisiko di dalam keimanannya. Yang diperintahkan kita mengetahui Allah disertai dengan aqaid yang 50, yakin pada Allah disertai pula dengan dalilnya. Jadi Allah perintahkan kita untuk meyakini Allah dengan dalil. Enggak cuma yakin, jangan yang penting kalau saya yakin, enggak cukup yakin, harus pakai dalil. Ini pendapatnya para ulama. Ya, perintah mencari dalil itu perintah agama, bukan maunya sendiri, bukan. Terus kita lanjut pada berikutnya. Maka berikut ini adalah rupanya dua kalimat syahadat beserta maknanya sekalian. Artinya beserta aqaid 50 yang harus kita
pahami gitu loh. Ini akan menjelaskan 2 kalimat syahadat beserta aqaid yang harus kita pahami. Jadi jangan diomong orang itu harus tahu 2 kalimat syahadat beserta maknanya. Maknanya itu bukan terjemahan, bukan. Kadang orang berarti ngucapin asyhadu alla ilaha illallah terus saya bersaksi, itu terjemahannya, bukan maknanya. Maknanya apa? Maknanya ya aqaid 50 ini, itu makna yang terkandung di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kamu disuruh tahu 2 kalimat syahadat beserta aqaid 50, disertai pula pakai dalil. Kalau enggak bagaimana? Kalau enggak ya iman kamu diperselisihkan sama ulama antara sah atau tidak sahnya. Inilah rupanya 2 kalimat syahadat beserta maknanya sekalian atau beserta aqaid 50 yang harus kita ketahui sekalian. Saya bersaksi, artinya asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah itu bahasa Arab atau bahasa Sanskerta? Bahasa apa? Artinya apa? Saya bersaksi. Artinya pribadi kita atau dengan kesadaran kita, saya bersaksi dan saya meyakini. Yang namanya orang bersaksi itu ada sesuatu yang disaksikan. Bagaimana kamu menyatakan diri sebagai orang yang bersaksi tapi enggak menyaksikan apa-apa? Berarti kamu hanya ngomong sebagai saksi tapi nyatanya kamu bukan saksi, saksi palsu itu. Saksi bohong kamu. Apalagi bersaksi tentang sesuatu yang sangat penting, ini menyangkut kepada hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus betul-betul punya kesaksian. Nah, bersaksi tentang Allah itu pakainya apa? Kalau bersaksi pakai Allah itu pakainya mata, nanti orang buta protes. Kalau begitu saya nggak bisa beragama dong, Bim. Kalau bersaksi dengan Allah itu pakainya mata. Maka bersaksi kepada Allah itu nggak pakai mata, tapi pakainya hati. Juga bukan pakai akal, bukan. Akal itu alat untuk menemukan wajib mustahil jaiz. Setelah akalnya nemu wajib mustahil jaiz, baru hatinya bersaksi. Gitu loh. Bukannya bersaksi akalnya, bukan. Akal ini sama kayak mata. Artinya alat untuk melihat. Kalau sudah dilihat, baru hati bersaksi. Karena yang nyuruh melihat, yang nyuruh mikir, yang itu semuanya hati. Di hati connect ke akal, nyuruh hati connect ke mata, hati connect. Ini semuanya dari situ pusatnya. Jadi kalau mau kita kembalikan kepada lafadznya, maka lafadz asyhadu ini maknanya seseorang itu harus punya sebuah kesaksian. Dia tidak boleh menjadi orang yang mengikuti kesaksiannya orang lain. Oh, yang bersaksi cukup bapak saya aja lah, Pak, saya nggak usah bersaksi. Jadi kamu jangan ngomong asyhadu, atba'u. Saya ikut. Ma asyhadu walidi, atau yang disaksikan bapak saya. Lah, kalimatnya begitu itu jadi kafirnya Fir'aun. Ketika Fir'aun itu cekek-cekek udah direndam sama air laut, terus dia ngomong apa? Saya beriman, saya bersaksi seperti yang disaksikan Bani Israel. Saya bersaksi seperti apa yang disaksikan. Lah kamu nyaksiin apa? Ya nggak ngerti, tanya aja dia nyaksiin apa. Pokoknya saya sama lah kayak. Nah, itu kata ulama, nggak diterimanya iman Fir'aun. Satu pendapat mengatakan karena sudah cekik-cekik,
Satu banget kalau taklid. Lalu syahadat kok begitu? Lalu syahadat masih asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bukan pokoknya apa yang dia saksikan saya ikut aja dah gitu. Lah dia yakin apa? Enggak ngerti saya. Oh, ini. Jadi asyhadu itu kesaksian pribadi kita, bukan mengikuti kesaksiannya orang lain. Nah, alat untuk bersaksinya apa? Alat untuk bersaksinya hati. Makanya orang kalau sudah sholat itu sudah nggak mikir lagi, karena sudah bentuknya pekerjaan hati yang jalan. Akal sudah berhenti nggak mikir. Akal berhenti mikir kalau nggak sholat mikir, lagi sholat mikir. Gimana itu lagi sholat? Dalilnya apa ya? Ini Pak lupa, kunut lupa, berapa rakaat lupa. Alhamdulillah dinazar Gimana? Jadi sebelum sholat mikir dulu tentang apa yang akan dikerjakan di dalam sholat. Setelah sholat tinggal jalan, jangan waktu sholat mikir. Ini namanya hati itu bisa bersaksi setelah mikir. Nah, ketika bersaksi mikir enggak? Ya enggak mikir lagi. Sudah selesai dipikir, bagaimana mau mikir lagi? Tinggal apa yang kamu pikir kita nyatakan, gitu. Dinyatakan dengan ungkapan, dinyatakan dengan perbuatan, dinyatakan dengan keyakinan. Ini bentuk apa yang sudah kita nazar. Nah, orang itu bersaksi dulu harusnya, apa meyakini dulu? Bersaksi dulu. Artinya yakin itu nggak cukup gitu loh. Kalau nggak pakai dalil gitu loh. Oh, saya kan udah yakin, Beb. Iya, kamu sudah yakin, tapi nggak cukup kalau kamu nggak pakai dalil. Karena punya dalil itu kamu bisa jadi orang yang bersaksi. Karena orang mendalili sesuatu itu namanya orang itu menyaksikan, punya bukti. Enggak, kalau nggak punya bukti bagaimana? Ya nggak nyaksiin apa-apa. Jadi yang bersaksi adalah diri kita dengan hati, bukan pakai mata. Kalau bersaksinya pakai mata bagaimana, Beb? Nanti orang buta protes. Orang buta nggak bisa melihat sesuatu, tapi mata hatinya orang buta tetap bisa melihat, bahkan lebih tajam dari mata hatinya orang yang melek. Kalau mata hatinya orang yang melek itu kadang terhalang sesuatu. Jadi mata hatinya terhalang dengan mata kepala. Kalau orang buta murni, apa yang disaksikan murni dengan mata hatinya. Nah, kita harus menyaksikan Allah pakai mata hati. Apa yang disaksikan? Yang disaksikan apa? Yang disaksikan aqaid yang 50. Itu yang disaksikan. Yang disaksikan adalah sifat-sifat ketuhanannya Allah. Makanya kamu disuruh mengimani aqaid yang 50 beserta dalil. Saya bersaksi dan saya meyakini. Kalau sudah bersaksi ya mesti yakin. Bagaimana udah bersaksi nggak yakin? Bagaimana? Kalau dia kok yakin doang, ya belum tentu dia punya kesaksian. Dengan hati saya, ini bersaksi pakai hati. Apa yang kamu saksikan? Bahwa sesungguhnya tidak ada zat yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya, hanya Allah. Berarti kesaksian yang pertama, kamu harus bersaksi bahwa Allah itu Tuhan dan tidak ada lainnya. Lainnya itu makhluk. Selainnya Allah itu makhluk. Jadi nggak ada Tuhan lain selain Allah. Itu yang disebut kamu mengesakan Allah.
Nah, orang yang mengesahkan Allah itu yang bagaimana alamatnya? Orang itu harus tahu apa yang menjadi makna dari kalamnya Allah dalam Quran. Di Quran dikatakan laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Andai di muka bumi di jagat raya ini ada Tuhan selain Allah, ada beberapa Tuhan selain Allah, maka niscaya akan hancurlah dunia ini. Nah, kamu harus tahu kok bisa kalau Tuhan dua alamnya hancur. Kamu harus tahu itu. Kalau kamu nggak ngerti itu, berarti kamu tidak menolak kalau Tuhan dua. Kamu akan bisa menolak kalau Tuhan dua karena kamu tahu kalau Tuhan dua, jagat ini akan hancur. Jadi nggak mungkin Tuhan itu dua. Maka kesaksian kamu pada ketuhanannya Allah yang esa benar. Sekarang kamu cari tahu. Kalau Tuhan dua kok jagat itu hancur, arah hancurnya dari arah mana? Bisa kamu temu nggak? Wayang kenapa? Dalangnya harus? Dalangnya dua? Ceritanya enggak. Berarti punya arah pendalilan. Kalau mobil satu, supirnya dua, Bib, wah ya nanti ramai itu. Bisa, apalagi maunya berlawanan. Satu mau ke kanan, satu mau kiri. Beli kemana? Lurus malah akhirnya. Ini ada pertigaan, satu mau kanan, satu mau kiri. Nah, karena ngotot semua, kekuatannya sama, akhirnya lurus malah mobilnya, itu rusak gitu. Jadi kamu harus punya pemahaman, nggak mungkin kalau pengatur alam ini ada dua. Kalau yang ngatur alam ini ada dua, maka pasti hancur. Lah, kalau sebaliknya, kalau penciptanya ada berapa? Oh, kalau yang nyiptain dua, malah alam ini nggak mau muncul. Itu kamu harus tahu begitu. Kalau yang ngatur alam ini dua, alamnya akan hancur. Kalau yang nyiptain alam ini ada dua, alamnya nggak mau muncul. Alam ini nggak akan bisa ada kalau penciptanya dua. Nah, dari arah mengetahui ini, maka kamu bisa punya pendalilan yang kuat. Tidak ada zat yang wajib disembah selain Allah, gitu loh. Andai ada, alam ini hancur. Nyatanya alam ini nggak hancur. Maka saya dengan dalil itu saya meyakini pencipta alam ini, pengatur alam ini harus satu. Nggak ada lagi yang itu kesaksian utama di situ. Terus apa yang jadi pokok kesaksian saya tentang ketuhanan? Oh, yang pertama kamu harus tahu Allah itu zat yang wajib adanya. Ini kesaksian. Kesaksian saya tentang ketuhanan Allah. Artinya saya menyaksikan tentang adanya Tuhan dan yang bersifat Tuhan itu hanya Allah. Kalau cuma nyaksiin adanya Tuhan, semua manusia nyaksiin. Tapi kamu harus menyaksikan yang Tuhan itu harus yang punya sifat 50, aqaid 50, maka itulah baru Tuhan. Lah, itu aqaid itulah yang kamu saksikan dalam hati kamu tentang ketuhanan Allah. Jadi apa kesaksiannya? Oh, saya bersaksi bahwa Allah itu wajib adanya. Allah wajib kidamnya. Allah wajib bakoknya. Allah wajib mukhalafahnya. Allah wajib qiyamuhu binafsi. Itu kesaksian kamu harus begitu.
Kalau nggak begitu berarti kamu saksi palsu. Kamu menisbatkan ketuhanan pada Allah, tapi kamu nggak ngerti mana sisi ketuhanannya Allah itu mana, kamu nggak ngerti. Tapi ketika kamu punya aqaid ini, maka kamu akan tahu, ya inilah Tuhan memang. Kalau nggak punya sifat-sifat ini, maka dia bukan Tuhan. Ya, kamu menisbatkan ketuhanan kepada Allah itu bukan bohong-bohongan, bukan ikut-ikutan, tapi kenyataan. Secara hakikat fakta memang yang bisa mengatur alam, yang bisa menciptakan segala sesuatu, ya harus yang punya sifat begini. Kurang satu aja dari 50 ini bagaimana? Oh, dia bukan Tuhan. Nggak bisa dia mengatur alam, nggak bisa. Jadi kamu punya kesaksian betul bahwa 50 ini nggak boleh hilang satu pun. Gitu. Hilang satu saja dia bukan. Nah, saya bersaksi di alam ini nggak ada yang lain yang punya ini. Yang punya ini itu hanya Allah. Maka kamu bisa betul-betul bersaksi, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan benar kecuali Allah. Nah, kalau disembah dengan nggak benar gimana? Banyak. Ayo disembah oh enggak. Artinya disembah dengan tidak benar, maksudnya mau bukan Tuhan kok disembah. Berarti kamu kan makhluk pengen jadi Tuhan. Nggak benar yang begitu. Yang berhak disembah dengan sebenarnya itu hanya Allah. Lah selainnya Allah bagaimana? Makhluk. Nah, kamu juga harus tahu arah pendalilan kemakhlukannya. Apa buktinya? Hingga kesaksian kamu itu betul-betul disertai dengan dalil yang menguatkan hati kamu hingga tidak lagi muncul adanya keraguan. Muncul sedikit ragu berarti hilang iman kamu. Iman itu artinya apa? Percaya. Nah, kalau kamu ragu berarti kan nggak percaya. Berarti sedikit kamu ragu hilang iman kamu, gitu loh. Kamu ragu kalau Allah itu pengatur yang menciptakan rezeki. Kamu ragu kalau Allah itu yang mengatur kehidupan. Kamu ragu kalau Allah yang akan menyembuhkan. Ragu, oh ya rusak. Allah mengetahui segala yang akan terjadi. Kamu ragu, kamu anggap kalau saya nggak nyari ya, nah, berarti pukul iman kamu. Itu loh. Jadi bahayanya kamu tidak sampai berpegang pada aqaid ini kalau kamu hilang keyakinan hingga sampai pada keraguan tentang apa yang menjadi hak-haknya Allah. Allah itu yang menciptakan yang sekarang dan yang akan terjadi. Yang kamu lihat itu semua diciptakan oleh Allah. Yang sebelumnya bagaimana? Ya sudah jelas. Yang sebelum kamu nggak bisa balik lagi kan. Orang yang menciptakan sekarang, masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah maui terjadi, ya sekarang ini akan muncul terjadi. Jadi apa yang muncul sekarang ini bukan maunya kamu. Kamu ngaji kemari ini maunya Allah. Jangan kalau saya mau saya bisa ngaji terus, tapi saya keplak dasnya. Jangan ngaji terus, sekali aja lo ngaji. Gua kasih piring. Enggak usah 3 kali, enggak usah, sekali aja. 3 kali perawatan dapur lengkap gitu. Itu orang-orang rusak yang ngomong begitu itu orang-orang rusak. Kalau emang bisa aja. Ya, jadi syahadat itu disertai dengan kesaksian pada aqaid yang 50. Makanya anak-anak kita sejak dini kita suruh ngapalin. Nah, setelah gede suruh ngapain? Suruh cari dalil bahwa 50 aqaid itulah yang menjadi haknya Allah. Hilang salah satunya, maka Allah tidak bisa disebut sebagai Tuhan. Allah wajib adanya, mustahil tiadanya. Nanti akan kita bicarakan satu per satu dari aqaid yang 50 ini, dari mulai sifat wujud sampai sifat mutakaliman akan kita ulas nanti satu persatu.
Wajib adanya itu pasti berkaitan sama mustahil tiada. Kalau sudah ada keputusan akal ini barang ini wajib ada, maka akal juga pasti mutusin barang itu mustahil. Nah, kalau kita ada boleh, tidak ada juga boleh. Jadi adanya kita sama adanya Allah jelas mana? Jelas adanya Allah. Kadang orang ada yang nggak lihat Allah. Udah jelas banget masih picek kan berarti. Kalau nggak dibutakan sama Allah bagaimana? Kalau orang yang normal mesti akan lihatnya karena ngomong jelas dia daripada saya itu jelas dia. Ini malah dia nggak lihat dirinya yang kelihatan. Tuhan ketutupan sama BH, Tuhan ketutupan sama kancut, Tuhan ketutupan sama homsinar, itu begitu. Kamu mestinya homsinar itu BH itu ketutupan Tuhan, nggak kelihatan, begitu harusnya. Jangan dibalik malah Tuhannya nggak kelihatan, yang kelihatan malah BH kan berat. Allah wajib adanya, Allah mustahil tiadanya. Terus nanti nih Allah wajib kidamnya mustahil baru, Allah wajib bakoknya mustahil fana, Allah wajib mukhalafah mustahil mumatsalah, sampai nanti 50 qaid yang kita pelajari. Inilah yang menjadi kesaksian kita kepada Allah. Terus Allah yang menciptakan, Allah zat yang Maha Esa, dialah yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi dan seluruh isinya. Seluruh isinya itu apa aja? Ya isinya apa saja semua. Artinya nggak ada satupun yang terlewatkan gitu, nggak ada gitu. Allah menciptakan saya dan seluruh apa yang ada pada diri saya, berarti semuanya, yang rambut di dalam, semua yang ada pada diri saya diciptakan oleh Allah. Nah, Allah menciptakan 7 langit, 7 bumi dan seluruh yang ada di dalamnya. Ya apa saja yang di atasnya semua Allah yang bikin, begitu loh. Jangan kamu halangi bahwa kalau Allah mau bikinnya cuma itu doang, tuh pohon-pohonan. Kalau ini potnya pot mau saya yang bikin, kalau pohonnya Allah yang bikin. Lalu kerjasama gitu. Akhirnya jadi indahnya lingkungan kita kerja sama yang baik antara Allah dan saya. Ini ketipu orang-orang yang melewati haknya Allah, nabrak haknya Allah, dianggap bisa menciptakan sesuatu, memunculkan sesuatu. Kalau kamu punya kerjaan bikin pot, iya. Tapi kalau menciptakan pot, ya bukan kerjaan kamu. Kalau bikin kerja kamu nyemen, kerja kamu masang bata, kerja kamu pegang obeng, ya betul. Kerja kamu, memang Tuhan pegang obeng gitu kan enggak. Nah, orang dianggap kalau dirinya sudah kerja ya punya hasil sekalian gitu loh. Dianggap kerjanya dari dirinya sendiri, hasilnya dari dirinya. Oh ini rusak sudah. Jadi Allah yang menciptakan 7 langit, 7 bumi dan seluruh isinya. Kalau kita mengatakan ini meja, ini kerjaan saya, meja ini bikinan saya, tapi ini terjadi diciptakan oleh Allah, bukan terus ini bikinan saya dengan kekuatan yang diciptakan oleh Allah. Itu fitnah kamu. Allah nggak pernah nitipin apa-apa, lo nggak mau nitipin. Lo nitip apa main temunya? Ini orang yang berbohong tentang Allah, mengatakan ya kan saya cuma dititipin kekuatan doang, kan dari Allah semuanya. Ini orang-orang nggak lurus akidahnya, nggak lurus yang begitu. Kalau kita nyebutnya namanya orang-orang Qadariyah, orang-orang Mu'tazilah yang dia dikeluarkan dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Terus Allah zat yang maha perkasa atas seluruh makhluknya. Maha perkasa itu maksudnya adalah bahwa Allah yang telah menciptakan seluruh makhluk atas kehendaknya sendiri. Allah menciptakan seluruh makhluk, langit, bumi, dari sejak Nabi Adam sampai sekarang tercipta atas maunya sendiri. Bikin Fir'aun, bikin Israel, ngancurin Palestina nggak habis-habis, itu maunya sendiri, begitu loh. Jadi nggak ada maunya yang lain ikut serta, nggak ada. Oh, itu Israel itu Palestina itu dihancurkan terus sama Israel, kesian, harusnya kita nolong orang-orang Palestina agar Palestina terbebas dari penjajahan Israel. Masa sih Allah nggak bisa nolong Palestina? Wah, ini rusak ngomong begini. Kenapa kok Allah membiarkan Palestina bertahun-tahun nggak ada pertolongan? Oh, itu rusak. Kamu nggak boleh ngomong begitu. Kalau semuanya itu harus didatangkan langsung oleh Allah, seperti Allah mengirim burung ababil kepada Abraha, lah kamu nggak dapat apa-apa dong. Hah? Kamu nggak dapat pahala apa-apa dong. Mestinya akan dimunculkan salah seorang di antara kamu untuk membasmi Palestina, begitu. Untuk membasmi Israel. Ibaratnya kamu itu lihat film, kalau jagoan atau ada orang lagi dipukul, dimusuhi, yang kamu tunggu siapa? Jagoan. Nah, kapan itu keluarnya? Begitu mestinya jangan kapan Allah kirim ababil. Ini enggak selesai yang begitu. Kapan di antara kita ada yang muncul, begitu dong. Kapan di antara kita akan ada yang bisa menjadi orang yang menyelesaikan masalah ini? Ini yang kita tunggu-tunggu. Nah, orang sekarang kan enggak. Terus pokoknya nunggu Imam Mahdi aja lah. Oh ya rusak semua Imam Mahdi itu bagaimana? Nah, kamu kerjanya apa kalau Imam Mahdi semua? Kan berprinsip berjuang kesana kemari. Kenapa? Karena sambil nunggu Imam Mahdi datang gitu loh maksudnya. Kita biar punya kerjaan. Kamu kok wiritan aja? Ngapain? Imam Mahdi. Ya Palestina digebukin melulu. Sabar, lagi datang. Kalau ente nggak bisa gebukin, nggak bisa perang ke sana, digebukin terus sana, kamu tanya kamu butuhnya obat, nah kirim obat. Butuhnya apa kirim. Yang penting ketika digebukin bisa ada obatnya. Ini digebukin iya, suruh sabar doang. Lu gantiin gua dah sini dah, gantian lah gitu. Blokir. Jadi Allah yang menciptakan alam ini atas maunya sendiri. Jadi Israel Palestina itu dibombardir begitu, Arab sekarang kocar-kacir kacau, Islam sekarang porak-porak. Dan ini Allah sengaja menampakkan ini untuk melihat apa? Bahwa semakin menurusnya generasi Islam yang peduli pada agama. Allah menampakkan beda sama generasi sebelumnya yang mereka masing-masing punya kepedulian pada agama, punya hiroh yang kuat, punya semangat yang kuat untuk membela agama. Lah kemari sesuai sabdanya Nabi, orang itu sudah mulai mikir dirinya sendiri. Apa? Yang penting saya agama ada Allah, ini yang penting. Yang penting kalau saya kerjanya beres, anak istri, dapur ngabul, yang penting itu. Hingga sedikit demi sedikit kepedulian sama agama hilang, berkurang. Hingga mereka kan katakan sama orang Yahudi, pertama saya melakukan penyerangan ke kota Palestina, itu malamnya kami semua nggak bisa tidur. Kami semua takut kalau umat Islam akan bangkit menyerang kami. Kami dalam keadaan ketakutan setelah penyerangan pertama. Tapi ketika kami lihat paginya nggak ada masalah,
Oh, orang Islam lagi pada tidur, serang lagi. Ya, begitu akhirnya kan. Orang Islamnya pada, kalau mereka bangun, kami hancur. Mereka menyadari. Nah, kapan bangunnya? Ya, nggak ngerti. Ada yang tidurnya 2 hari 2 malam. Ada yang tidurnya habis minum air comberan kira nggak bangun-bangun. Yang tidurnya kena oplosan. Jadi ini kita harus sadari semua ini terjadi atas maunya Allah. Nah, terus kalau Allah sudah mau membuat begini, perintahnya apa? Oh, perintahnya kamu bangkit. Kamu jadi salah satu orang yang punya kepedulian. Kalau enggak tenaganya ya fulusnya, kalau enggak fulusnya doanya. Gitu. Kalau enggak doanya ya semangatnya. Ini wala doa, wala fulus, malah bully. Dia begitu karungin pojokin sono. Bawa hati-hati. Adapun penjelasan berbuat sesuatu atas kehendaknya sendiri, itu maksudnya apa? Seperti Allah menjadikan sakit pada anak kecil itu atas maunya sendiri. Allah menjadikan anak kecil itu sakit bukan atas maunya yang lain. Kalau ada orang kok sampai, kenapa kok anak saya kok begini, kenapa kok Tuhan enggak adil Tuhan. Oh, itu rusak imannya. Dia enggak ngerti ini makhluknya Allah. Allah bebas berbuat apa saja pada makhluknya. Allah bebas ngapain saja kepada hamba-hambanya. Kamu enggak bisa protes. Jadi enggak ada hamba yang bisa protes sama Allah, enggak ada. Kenapa ya Allah, anaknya si fulan sehat, anak saya kok enggak sehat? Enggak ada peduli, enggak ada urusan. Kenapa? Allah berbuat atas maunya. Kon Tuhan dolim kalau begitu. Kamu tahu dolim enggak? Dolim itu tidak melaksanakan perintah, tidak sesuai dengan perintah, itu dolim namanya. Kamu diperintah sholat duhur 4 rakaat, kok sholatnya 3 rakaat, namanya apa itu? Dolim. Artinya apa yang diperintahkan kamu kerjakan berbeda dengan perintah, namanya dolim. Lah, ada nggak yang perintah Allah? Ada nggak? Jadi Allah dolim nggak? Ini bagaimana dolim? Dia berbuat semaunya sendiri, nggak ada yang ngatur. Kok tahu kamu ngomong ini tolong bukan dolim? Lah dolimnya di mana? Masa anak saya sakit? Lah anak kamu itu siapanya Allah? Barang-barangnya Allah sendiri, punya Allah sendiri, kok jadi kamu? Kalau itu punya kamu dibikin Allah sakit, lah kamu protes boleh. Itu punya Allah dititipin kamu. Kalau kamu nggak mau, cekek aja, buang, udah beres. Nah punya kamu itu? Hah? Punya siapa itu? Nah punya Allah. Kamu dititipin, kok titipnya barang rusak ya Allah? Ya titip terserah saya, mau barang rusak, mau barang bener. Ya penting saya titipin, kalau kamu nggak mau, buang. Ya kamu yang terus saya kek. Begitu loh. Jadi kamu nggak bisa protes. Masa saya begini? Allah yang nitipin itu sama kamu. Bukan itu barang kamu dibikin cacat sama Allah, bukan. Kalau begitu dolim namanya. Gitu loh. Kecuali dirusak ya. Dirusak punya orang dirusak. Kalau punya sendiri? Enggak ada. Terserah. Saya manggil tukang, Pak, tolong bikinin rumah. Begitu rumahnya jadi, tukangnya ngasih, nih Pak, kuncinya Pak, udah selesai semuanya. Sama yang punya kasih lagi, nih Pak kuncinya, tolong bongkar semua, ratain tanah. Tukangnya bingung, sakit Pak. Ya terserah gua, rumah-rumah gua, lu yang penting gua bayar, kerjain aja. Tukangnya kesel, capek bobak, suruh bongkar. Terserah dia dong, rumah-rumah. Dolim tangga gua bangun rumah dia.
Gimana sih? Kalau kamu yang punya rumah, kamu yang bongkar, ya kamu dolim. Kayak nggak ada kerjaan lain. Polusnya bisa buat yang lain. Rumah punya Allah itu serah dia lah. Bagaimana sih? Ya Allah bisa menjadikan sakit pada anak kecil. Makanya sering orang ngomong, gua sakit apa? Dosa apa kok sampai sakit begini? Emang orang sakit perlu dosa? Kalau orang sakit perlu dosa, anak kecil nggak ada yang sakit. Anak kecil punya dosa nggak? Itu kok sakit? Ya terserah dia. Itu namanya Allah Maha Perkasa. Kalau saya menguasai barang ini, maka barang ini bisa saya apakan saja. Itu namanya menguasai, gitu loh. Jokowi menguasai Indo, bisa diapain terserah dia, orang mau dikuasai dia. Allah menguasai alam semesta termasuk Jokowi, ya bisa diapain aja terserah dia nanti. Lah ya dong, anak kecil yang nggak sakit, nggak dosa, bisa dibikin, ya, karena dia maha kuasa. Waktu itu nggak kesian, yo kesian, kok kayak ente kesian. Kalau ente itu Tuhan tuh nggak kasihan kayak ente. Tuhan nggak baperan kayak ente. Ente kan baperan. Tuhan samain rokotun kolbi. Tuhan itu al-muhsin gitu. Bukan kasihan. Tuhan itu muhsin yang bikin kebaikan, itu bukan. Nanti nggak usah minta dikasih sama Allah kebaikan. Gimana sih? Allah mampu menjadikan kematian pada seorang pemuda. Masih gagah-gagahnya kata orang, ini penerus bangsa, penerus, dimatiin sama Allah. Bisa. Wabah narkoba, pemudanya koid semua. Padahal penerus bangsa ini bisa saja. Waalaikumsalam. Terus ya. Kemudian Allah mampu memanjangkan kehidupan orang tua yang telah jumpo. Ada orang tua jumpo, ada orang sakit udah tua. Pagi dikeluarin, dijemur, sore masukin, takut kekeringan maksudnya. Pagi dijemur lagi, sore kena ultraviolet. Ya nggak mati-mati boleh. Ada yang saking orang kesel disumpahin kapan matinya, nih orang ya nggak mati. Kalau Allah mau bikin orang itu panjang umur, ya panjang saja nggak. Kayak diriwayatkan sahabat Nabi SAW, ada umatnya Nabi Isa alaihissalam, zaman perangnya sahabat di kota apa itu, zaman setelah Nabi, setelah Khalifah, zamannya Khalifah Sayyidina Umar, kita mengutus peperangan ke satu daerah, kemudian pasukan istirahat satu lembah, pasukan itu azan. Ketika azan di atas gunung itu ada yang jawab azan itu, maka selesai mereka sholat, turun dari atas gunung, ternyata muridnya Nabi Isa masih tinggal di atas gunung. Nah, kok bisa? Ya saya didoain Nabi Isa untuk terus hidup sampai kiamat nanti. Terus cerita ketika akur kan ini keduanya, salam-salaman udah pisah. Begitu pisah, ini pasukan ini lapor ke Khalifah, lapor ke
pemimpin pada masa itu langsung dikirim pasukan, jemput, dia nggak ketemu lagi. Orang antik kok. Ya, begitu udah warik. Artinya Allah mampu memanjangkan usia seorang hamba. Kamu kalau ngelihat jangan dari arah itu. Kamu ngelihatnya pakai dalil yang nyata saja. Pakainya apa? Matahari. Matahari kamu lihat tiap hari itu nggak pernah berkurang sinarnya, nggak pernah meredup, nggak pernah dicas, nggak pernah ganti baterai, nggak pernah stromaki, pernah matahari akhirnya habis gitu. Itu tandanya apa? Allah mampu mengekalkan sesuatu gitu. Matahari yang itu kalau manusia yang kerjain, itu butuh listrik sedunia untuk nyalain satu lampu. Itu belum cukup listrik sedunia. Minyak udah habis. Kumpul listrik sedunia itu berarti untuk menghidupkan satu matahari itu butuh biaya miliaran rupiah. Kalau kamu yang ngerjain ini bikin lampu satu stadion aja biayanya membengkak, ini jangan kelamaan dong lampunya buat-buat. Kan salam-salaman udah selesai matiin. Lah kalau terus suruh ngurusin matahari satu, kamu suruh ngerjain namanya. Cobalah kamu cari apa? Waduh, lah Allah mampu mengekalkan itu. Nah, apalagi ngekalin rezeki kamu, ya nggak pakai biaya gitu loh. Nanti bikin malaikat sama bikin kamu itu banyak, bikin kamu biayanya. Wah, bikin malaikat. Diukul, duhon segala udah lengkap. Wala bed, wala zuat, wala akad nikah, wala resepsi. Enteng kan maksudnya? Malah kita sama itu. Nah, bikin kamu, waduh biayanya. Jadi kalau kamu mikir itu, Allah Maha Kuasa menjadikan kamu kekal semuanya itu kuasa begitu loh. Matahari nggak apalagi ngurusin nafas kamu doang kecil, pompa aja selesai. Allah mampu memanjangkan usianya orang-orang yang jompo, artinya sudah tua nggak mati-mati ya sanggup. Atau Allah mampu menjadikan bencana kepada hamba-hambanya. Ini kan kita ngomong Palestina dibikin bencana, Suriah bencana, sekarang lagi melanda Yaman bencana, tempat-tempat orang Islam banyak bencana. Ini Allah mampu menjadikan, walaupun itu di kelompoknya orang Islam, enggak terus. Kenapa kok enggak terjadi di Hawaii saja sana? Ya terserah Allah. Kalau terjadi di Hawaii kesian malah. Nanti mereka masuk surga malah akhirnya. Taubat sih maksudnya. Memang sengaja dibikin anteng biar jangan taubat. Sudah biar. Tenang. Dikit lagi kok tenang aja. Sabar. Jadi bencana yang Allah ciptakan ke sono kemari itu atas maunya sendiri. Jangan Tuhan murka atas perbuatan kita, Tuhan murka. Lah saya tanya, maunya Allah sama perbuatan kamu duluan mana? Kok bisanya perbuatan kamu bikin Allah murka? Kayak Allah belum punya mau murka begitu loh. Setelah lihat perbuatan kamu dia baru murka. Nah, kok kayak Pak Satpol PP asal lihat orang sholat rapat murka dia. Ayo, bisa. Lu kira pakai masker murka. Pakai masker 200.000 murka dia. Ya, itu. Kalau Tuhan kok disamain begitu? Bagaimana sih? Allah mau bikin bencana atas maunya sendiri. Jadi kamu nggak usah terus
menganggap bahwa ini semua terjadi karena perbuatan saya. Namanya apa? Baper. Baperan. Aduh. Ini kalau kamu nggak punya kesaksian 50 aqaid ini, iman kamu selamanya dalam kerusakan. Kalau sampai mati kerusakannya, ya hatam sudah. Apa yang kamu perjuangkan sia-sia semuanya. Artinya mati dalam keadaan iman yang rusak. Itu terjadinya untuk siapa, Habib? Siapa saja, mau Habib, mau bukan Habib, sama. Habib itu dimuliakan kalau matinya bawa iman. Kalau nggak bawa iman, Abu Jahal, Abu Lahab itu sama, itu begitu. Anda kira apa? Itu simbahnya Habib malah. Pamannya Nabi sih. Oh, Habib mau aman nggak apa-apa, sama. Mau Habib mau siapa aja sama, nggak ngaji, imannya muncul keraguan pada Allah, dibawa mati keraguannya, selesai. Nggak ada pertolongan lagi, nggak ada. Di akhirat nggak ada syafaat untuk orang kafir, nggak ada. Syafaat hanya untuk orang yang berbuat maksiat. Jadi kalau kita kok bisa sampai enggak kafir, mati bawa iman, sebesar apapun dosa kamu beres. Kata Rasul apa? Syafaati li ahlil kabair. Syafaatku bagi orang yang punya dosa besar, asal jangan kafir. Lah ya biar enggak kafir bagaimana? Ya ini. Jangan dukut-dukut Allah murka. Murka kenapa Tuhan? Kok tiba-tiba Tuhan kok marah amat kayaknya? Tuhan marah, Nabi marah, Presiden marah, Satpol PP marah, lu marah, kok marah semua? Dunia lu isinya orang marah. Kok marah semua kayaknya? Enggak apa-apa buat celurit enggak apa-apa marah gitu. Pokoknya kalau nggak ngaji itu begitu, omongannya rusak deh. Ya, jadi kesaksian kita ini, kalau kamu melihat ada orang tua nggak mati-mati, itu atas maunya Allah. Kamu lihat bencana terjadi, itu atas maunya Allah. Kamu lihat ada anak kecil sakit, itu atas maunya Allah. Ini Allah menampakkan bukti dialah zat yang maha perkasa. Dia mengatur segalanya, semua terjadi atas maunya sendiri. Nah, kita para hamba harus bisa menyaksikan ini. Artinya kamu melihat ini loh, Tuhan itu begini, aslinya begini. Kalau kamu kok doa nggak kabul, justru kamu sedang doa sama Tuhan namanya. Tuhan itu zat yang bagaimana? Zat yang nggak mengabulkan doa itu Tuhan begitu. Jangan zat yang mengabulkan doa Tuhan. Terus kalau nggak kabul, Tuhan gimana sih kok nggak kabul? Justru Tuhan itu yang nggak mengabulkan doa. Itu mestinya, jangan disebut Tuhan gara-gara ngabulin doa dibalik. Jadi kamu nggak sampai jadi orang yang baperan. Jadi tahu Tuhan itu semaunya sendiri begitu loh. Apa yang diperbuat atas maunya sendiri, nggak terpengaruh sama kamu, nggak terpengaruh sama yang lain. Ini kesaksian yang harus kita miliki ketika kita mengucapkan kalimat syahadat. Ini kita bicara syahadat yang pertama, namanya syahadat tauhid, yaitu kesaksian kita kepada adanya Allah beserta sifat-sifat Allah yang jumlahnya ada 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan 1 perkara yang jaiz. Ini kesaksian kita yang masuk dalam asyhadu alla ilaha illallah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita yakini, apa yang kita gali hari ini bisa tertancap dalam hati kita. Bisa Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang punya iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang tidak ada keraguan di dalamnya, iman yang bisa kita bawa sampai hari kematian kita, insya Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usianya Allah. Nanti akan kita sambung pada syahadat yang kedua, namanya syahadat roh.
usul insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna 'ala al-asrafna fatub 'alaina tauba taghfir li kulli auba wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal irwani wa sairil illani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'in rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina wa bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi antal habbi wa alihi wa sahbihi dada dhasi suhbi walhamdulil ilahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi